Saya Dani dan saya pemuda pecinta alam. Manokwari adalah kabupaten dan ibu kota Provinsi Papua Barat. Manokwari terletak di pantai utara, daerah Kepala Burung, Pulau Papua. Kota ini merupakan salah satu kota bersejarah bagi masyarakat Kristen di Papua. Karena pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang penginjil mendarat di Pulau Mansinam dan memulai menyebarkan agama Kristen Protestan. Karena jurusan saya banyak belajar di alam dan menjadikan saya cinta dengan alam. Perkenalkan, saya Dani Alexander Arwam. Saya mahasiswa teknik geologi. Jadi dalam geologi kita mengenal ada the present is to decay to the past, also past to the present. Jadi apa yang terjadi di masa lalu bisa juga terjadi di masa sekarang, baik begitupun sebaliknya. Jadi kami itu belajar tentang masa kini, lalu apa yang akan terjadi ke depannya, lalu sebelumnya itu terjadinya seperti bagaimana. Jadi saya mau cerita sedikit tentang bagaimana Manokwari itu terbentuk. Jadi singkat saja, jadi saya berani bilang bahwa Manokwari itu dia terbentuk, pasti saya punya alasan. Jadi Manokwari itu awalnya, daerah ini dia merupakan daerah yang kita bilang sebagai laut dangkal. Jadi dulu tuh Manokwari ini ada di dalam sebuah cekungan. Tetapi bagaimana sampai Gamping atau karang ini dia bisa ada di, misalnya sampai ada Gunung Meja, itu kan kita bicara geologi. Manokwari mempunyai tempat-tempat yang indah. Indahnya Manokwari tidak terlepas dari pandangan saya tentang perubahan alam ini. Perubahan alam ini salah satunya berada di Pantai Amban. Jadi kalau kita lihat di Pantai Amban atau Pami ini, kadang kalau kita jalan kita lihat ada pasir yang warnanya hitam. Nah, pasir yang warnanya hitam itu dia menunjukkan bahwa itu adalah Fe atau besi, yaitu merupakan sumber daya. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa sampai kadang tuh masyarakat itu mereka kalau bawa pasir, lalu mereka mau bangun rumah itu, mereka bawanya itu pasir dari Amban. Karena itu tingkat kandungan besi atau sumber daya besi di pasirnya itu sangat banyak. Dan saya juga mau bicara tentang bagaimana abrasi bisa terjadi di daerah Pami. Jadi daerah Pami ini kita biasa sebut sebagai berada pada daerah marine. Daerah marine itu berarti dipengaruhi oleh air laut. Air laut itu dia akan mempengaruhi bagaimana perubahan pesisir pantai dan pantai. Jadi kalau bicara pesisir itu berarti ada kontak antara pantai dan pesisir air lautnya. Jadi bagaimana sampai bisa abrasi di daerah Pami. Jadi ada dua faktor yang paling penting dalam mempengaruhi tingkat abrasi di daerah Pami. Yaitu yang pertama adalah faktor alam, lalu yang kedua adalah faktor manusianya sendiri. Jadi misalnya kalau faktor alam itu bagaimana? Misalnya karena gelombang, lalu arus laut dan angin. Karena kita tahu bahwa Pami itu dia berada pada perairan terbuka, jadi dia berhadapan dengan laut terbuka, otomatis angin itu dia akan sangat mempengaruhi, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat bahwa di daerah Pami itu ombaknya besar. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana manusia itu dia mengambil pasir dari waktu ke waktu, dan saya pikir bahwa itu dia akan menguras pasir, kadar suplai pasir yang ada di daerah itu. Jadi menurut saya sebagai geologi, saya interpretasi bahwa atau perkirakan bahwa dalam 5 tahun ke depan pasti pasir daerah ini sudah mengalami penurunan dan pasti tingkat abrasinya tinggi sampai mengikis jalan raya di pinggir sini. Terima kasih. Harapan saya kepada pemerintah itu perlu melakukan penetapan regulasi dan pengawasan yang ketat. Lalu mungkin juga melakukan sosialisasi dampak buruk dan dampak negatif. Setelah itu kepada masyarakat, saya pikir masyarakat perlu sadar, karena kalau misalnya masyarakat tidak melakukan sesuatu yang baik positif di daerah itu, akan kembali berdampak kepada masyarakatnya sendiri. Sekian dari pemuda pencinta alam, Dani.